Tuhan. Shalom semuanya. Semuanya penuh dengan sukacita pagi hari ini. Amin. Mari bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, satu kesempatan lagi kami boleh ada di hadirat-Mu, kami boleh ada di bait suci-Mu. Kami boleh punya kesempatan untuk berdoa, memuji, memuliakan Engkau satu kali lagi Tuhan di hari ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami bawa semua yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa semuanya ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan belajar menyenangkan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebenarnya mulai ibadah ini Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat penuh dalam ibadah ini Tuhan. Kami minta hadirat Allah turun memenuhi kami, melawat setiap kami Tuhan. Yang datang dengan penuh beban berat, Engkau beri kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit penyakit Tuhan, Engkau sembuhkan dengan bilur-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Oh, Engkau bertata di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Penuhi hadirat-Mu, penuhi bait-Mu dengan hadirat kudus-Mu Tuhan, menjamah setiap kami. Terima kasih ya Yesus, Engkau baik. Oh Tuhan, ini kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami siap untuk memulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, kita mau mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus.
Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan, dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita meredaksikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama lebih lagi fokus untuk datang kepada Tuhan. Biar kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Lebih baik 1 hari Tuhan di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kami Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling kami, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini,
sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah, dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah, dan memandang Your presence is heaven to me. Your presence, mari bangkit berdiri. Oh, Rama Syakara Rama. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven
bagimu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memberitakan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik karena kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Amin. Amin. Boleh salam kanan kiri. Allah tak pernah berkesudahan, amin. Dia selalu baru setiap pagi. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, cita ku kau menari, dengan sorai-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya. Nyanyi sekali lagi, dengan sukacita, dengan sukacita ku kau menari, dengan sorai-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari lebih lagi kita angkat suara kita memuji Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tambahkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai
Ini kami Tuhan. Sungguh Allah, kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Selalu baru rahmat-Nya setiap pagi. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang lebih lagi Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-firman-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan menjadi murid-Mu yang benar-benar taat dan setia padamu Tuhan. Oh ini kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Bentuk dan jadikan indah lebih lagi Tuhan. Namamu
berdiri. Namamu Yesus dalam hidupku Angkat tangan kita menyembah Dia. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Namamu Yesus Mari dengan iman kita mengatakan ku sembahkan. Ya Tuhan, tinggikan namamu Yesus dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, bebaskan rohmu, sembah Dia. Pengurapan Tuhan di tempat ini, api Roh Kudus di tempat ini, mujizatnya dinyatakan, kuasanya dinyatakan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Mari katakan, sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Haleluya, 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 haleluya. Sorak hosana bagimu ya Tuhan, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga ya Allah. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan buat hadirat-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kuasa, dalam hadirat-Mu ada mujizat. Kami masih rindu tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri atas kami. Kami bisa datang ke tempat ini beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas tuntunan dan pimpinan-Mu. Kami kuat sampai hari ini karena Engkau. Bila setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau bertahta di atas pujian-pujian kami. Sehingga ada kuasa dan mujizat terjadi atas setiap kami semua Tuhan. Terlebih atas tempat ini ya Bapa, kami percaya tempat di mana jiwa-jiwa akan datang untuk mencari Engkau, mengalami kuasa pemulihan mujizat terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Berbicara atas kami lebih lagi Tuhan.
Ini waktumu ya Roh Kudus, ini waktumu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi kami semuanya, beri kami hati telinga seorang murid. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kasih tos kiri kanan minimal 500 orang. Katakanlah kita dahsyat. Iman kita 500 orang, gitu kan, di tempat ini akan terjadi sekali ibadah. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Wah, yang belum sarapan boleh angkat tangan. Nah, sama kita. Tetap saya salam. Shalom. Oh, yang belum sarapan tetap semangat toh. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Hari-hari yang kita lewati bersama Tuhan itu hari yang luar biasa. Jangan pernah bilang, hari-hariku lagi suram Pak Pendeta. Salah. Hari-hari kita adalah hari-hari yang luar biasa. Why? Bersama Yesus aku dan kau selalu luar. Salah kalau orang berkata tahun ini akan tahun semakin susah. Enggak, biarin aja. Karena di dalam Yesus ada pengharapan baru, ada kekuatan baru dan ada mujizat baru setiap hari. Amin. Bilang kiri kanan, mujizat buat kamu setiap hari. Haleluya. Kita akan belajar sedikit tentang waktu. Oke, boleh dibantu? Ya, menikmati kairos Tuhan di tahun 2024. Puji Tuhan, sekarang kalau memasuki tahun yang baru udah jarang ya ramalan-ramalan gitu kan. Dulu kan masih banyak ya ramalan nanti begini, nanti begitu. Sekarang udah jarang. Meskipun masih ada. Dan ramalan itu tidak pernah yang baik. Betul? Coba ingat-ingat, ramalan-ramalan dulu pernah yang baik gak? Gak ada kan? Yang ada kecelakaan lah, yang badai lah, yang mati lah. Kapan ramalannya gereja MS Harapan Indah langsung akan membesar? Jiwa-jiwa dikirim gitu kan? Gak ada kan? Itu ramalan itu gak ada. Yang ada adalah nubuat dalam firman Tuhan. Tempat ini akan dimenangkan lebih dahsyat lagi. Amin. Tempat sudah ada, tinggal jiwa-jiwa tambah terus. Amin. Gak usah takut. Karena Tuhan sendiri yang memiliki jiwa. Menikmati kairos Tuhan di tahun 2024. Boleh next. Bahasa Yunani kuno mempunyai dua kata untuk waktu, yaitu kronos dan kairos. Kronos itu kronologi, itu urutan waktu. Jadi urutan waktu. Contoh, hari ini kita ibadah jam 8 pagi, ibadah pertama. Besok ada jam 8 pagi enggak? Ada. Waktu yang berulang. Minggu depan jam 8 pagi kita beribadah lagi tempat ini jam 8 pagi. Waktu yang berulang. Sehingga ada ulang tahun. Kan gitu kan sukanya kan. Ada ulang tahun, ada tahun baru, kan? Selamat ulang tahun, Happy New Year. Nah kemarin barusan juga Happy New Year kan? Kongsi gitu kan, kongsi Facai. Enggak, kita mengalami tahun-tahun yang baru berulang. Itulah kronos. Makanya jam tangan kita tuh ada merek Kronos. Oh, jam terkenal dulu gitu kan. Mereknya Kronos karena apa? Menunjukkan waktu yang terulang. Besok, tapi ingat ada waktu yang terulang itu kadang kita lupa bahwa waktu meskipun waktu yang berputar itu hilang juga. Tapi kita ada belajar satu waktu lagi yaitu kairos. Ini sudah sering diomongin, apalagi pendeta-pendeta sukanya ngomong kairos. Konseling kalau di masalah pasti dibilangnya kairos Tuhan. Tuh waktu Tuhan, gitu kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, berat Tuhan, gitu kan? Nah, adalah satu kata Yunani kuno yang berarti saat yang tepat atau yang benar. Saat yang tepat, dan itu bisa diulang, menandakan di antara suatu periode waktu. Di mana periode waktu yang tidak dapat ditentukan atau didefinisikan sebagai sesuatu yang khusus terjadi. Sesuatu yang khusus itu tergantung kepada siapa yang sedang menggunakan kata itu. Nah, umumnya gitu. Jadi mau saya katakan gini, waktu Tuhan adalah waktu yang terjadi sekali atas hidup kita dan tidak ada terulang lagi. Contoh, waktu Pak Aryo dikasih tempat ini, Pak Gembala dikasih tempat ini. Terus Pak ada tempat silakan dipakai. Terus Pak Aryo lihat, ke sini kosong. Langsung bilang, nggak mau. Ada nggak kira-kira ibadah hari ini? Belum tentu ada. Dan tidak ada kesempatan lain lagi.
Kesempatannya hanya datang sekali. Kadang kita memiliki kesempatan itu, kita lupa kesempatan itu ada. Sehingga kita sia-siakan kesempatan yang ada. Kita udah tahu ada kesempatan, kita nggak ambil, selesai. Pemain bola, wah udah giring, udah tahu saatnya dia tendang, dia pasti gol. Dia nunggu dulu, ayo siapa yang menghalangin? Ayo back dong, blok gitu, aku mau tendang. Kira-kira gol enggak? 90% enggak. Kan gitu. Ada saat-saat di mana seorang pendaki gunung, dia melihat waktu yang tepat, matahari terbit itu kapan? Ini yang di belakang tuh suka manjat saudara itu kan. Saya sekali lihat, lagi manjat gunung gitu kan. Dia manjat gunung yang dicari apa gitu kan. Yang di belakang sana di luar. Kalau manjat gunung enaknya apa sih gitu kan. Capek iya, tapi begitu sampai di atas, wow luar biasa. Bahkan suka kita kejar apa, pas nanti di atas harus pas matahari terbit. Nah gitu kan. Gak usah jauh-jauh, saudara main ke Dieng, saudara berangkatnya siang hari, gak dapat apa-apa. Momennya pagi hari. Sehingga saya berkata, wah kita berada di atas awan ya. Udah siang udah mulai hilang awannya kan. Udah berubah. Jadi momen yang tepat, waktu yang hanya terjadi sekali dan itu tidak bisa diulang. Contoh, kayak kemarin belum lama aja. Saya naik motor tuh dari Parung. Jalan, tiba-tiba rantai motor itu lepas dan ngunci. Sehingga motor itu berhenti mendadak. Sudah tahu yang di sekitar saya sudah teriak, wah itu heboh. Sayanya enggak, saya cuman gimana caranya motor enggak jatuh aja. Begitu motor sudah berhenti, ternyata di belakang saya ada kepala gede banget, yaitu Fuso. Udah ada Fuso, pantesan semua teriak. Ya kan? Dan itu terjadi sekali. Coba saya ulang, bisa enggak? Bisa-bisa gue bobo gitu kan, jadi Hendrik Penyet kan, gak bisa saudara. Jadi jangan pernah mengatakan nanti bisa terjadi mujizat ya, sama enggak. Mujizat selalu berbeda atas kita. Jangan bilang mujizatnya Pak Gembala sama dengan mujizatnya, enggak. Mujizat Pak Harya dengan saya beda. Tantangannya juga beda. Gembala dimanapun memiliki tantangannya sama, jemaat dimanapun memiliki tantangannya sama, tapi beda levelnya. Gak bisa, kamu gak tahu masalah yang gue hadapi, lebih berat dari kamu, mau tukeran? Gak ada. Jadi waktu yang khusus ini jangan sia-siakan. Begitu Tuhan kasih kesempatan, contoh, sudah datang ke tempat ini waktu khusus loh. Orang yang dipilih Tuhan, yang rindu ketemu Tuhan, hari Minggu pagi tantangannya pasti ada. Untuk gak datang ke gereja. Betul? WL kita. Mau datang, mau pelayanan, udah ada tantangan. Sekarang banyak tantangan yang lain lagi. Kita mau melayani dengan tulus, ditawarin pelayanan dengan fulus. Pilih mana? Kalau orang normal, manusia daging, aku lebih baik pelayanan dengan fulus daripada melayani dengan tulus. Apalagi kalau fulus gereja gede, gerejanya besar. Tapi ingat, saat engkau melayani dengan tulus, Tuhan lebih dan lebih lagi yang berkata itu. Di tempat ini, tempat yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Udah ada tempat, udah ada alat musik lengkap, 24 jam sudah mau nyembah, oke. Kekeluargaannya kuat. Jadi kalau jemaatnya udah 1000, saya percaya saudaranya kenal paling banter 10%. Ya kan? Kalau sekarang 100% sudah kenal, bisa. Gembala doain semuanya, masih hafal. Saya di Bogor masih terdaftar sih 60-70 ya sama anak-anak. Tapi ibadah 30-40 biasa terjadi gitu kan. Tapi saya nggak mau itu jadi biasaan Pak, saya maunya tetap bertambah terus. Kalau doa saya masih bisa ingat 1, 2, 3 mulai dari ujung kota sana itu saya mulai urutin doanya. Si A, si B, si C, si D, lengkap semua gitu kan. Doain kepala keluarga sekeluarga, kepala keluarga sekeluarga. Masih ingat. Kalau nanti tiba-tiba Tuhan kasih jemaat dikirim domba-domba yang baru gitu kan. 100 orang lagi, 100 orang lagi, 100 orang lagi. Belum tentu saya hafal. Bisa-bisa saya akan doanya korporat ya Pak. Seluruh jemaat Tuhan gitu. Kecuali yang kasus-kasus khusus. Jadi hari-hari ini gunakan waktu yang ada, kesempatan yang baik. Enggak usah tergiur dengan gereja lain
yang semarak, belum tentu saudara akan merasakan damai yang saudara dapat di tempat ini. Saya nggak promosi, nggak ada pesan sponsor, nggak ada. Saya selalu berkata, tempat di mana kita berada itu tempat terbaik. Kalau saya sama Mbak Tuhan saya ngomong gini, saya hanya belajar untuk tidak salah mengerjakan kebun anggur yang salah. Karena apa? Kita diberi kebun anggur masing-masing. Pak Haryo dikasih kebun anggur di tempat ini, saya dikasih kebun anggur di Bogor. Meskipun saya masih bayi yang merangkak aja mungkin belum gitu kan, masih kelibakan gitu kan, karena masih baru. Tapi apakah saya harus, Pak Haryo ayo tuker? Belum tentu saya sanggup di tempat ini, kan gitu kan. Tempat kita tempat yang terbaik. Bilang kiri kanan, tempatmu di sini yang terbaik. Next. Jadi kairos Tuhan adalah waktu perkenalan Tuhan yang terjadi dan seringkali kesempatan hanya datang satu kali. Jika kita tidak berani bertindak maka kesempatan itu akan hilang, lewat. Kalau disuruh doa nanti aja, suruh pelayanan nanti aja, gitu kan? Ayo pelayanan nanti aja, saya masih sibuk Pak. Oh ya, nanti pelayanan masih sibuk Pak. Begitu udah stroke ini, Pak saya mau pelayanan. Apanya yang mau pelayanan? Atau udah di rumah sakit, Tuhan sisa hidupku aku berjanji akan berikan untuk Tuhan. Tuhan dikasih sisa-sisa, kurang ajar kamu. Ya gitu kan. Berikan sekarang kepada Tuhan yang terbaik. Setuju? Maka Tuhan juga memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Seringkali kita melewatkan kairos Tuhan karena kita tidak memperhatikan hidup dengan bijaksana. Orang yang belum diberkati Tuhan seringkali datang ke hamba Tuhan, ke pendeta, ke gembalanya. Tuhan, Pak Pendeta tolong dong doain saya. Dikit-dikit konseling, dikit-dikit minta didoain. Begitu mulai diberkati, mulai kaya, mulai berkata, pendetanya lebih miskin dari gue. Gue lebih kaya. Omongan gue lebih perlu didengar. Saya mau katakan, hati-hati. Saudaranya tuh hamba Tuhan, Tuhan yang gak terima. Kan gitu kan? Jadi hati-hati. Saudara diberkati, saudara makin memberkati, maka saudara akan diberkati lebih lagi. Apa yang saudara tabur akan diberkati berlimpah-limpah. Nah, itu kesempatan yang enggak kadang-kadang kita lupa. Kesempatan-kesempatan kecil yang kadang kita lupa. Kita menabur waktu kita untuk melayani Tuhan di tempat ini. Menabur waktu kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan di tempat ini. Itu adalah taburan terbaik. Datang awal. Jangan datang udah khotbah mau selesai gitu kan, atau habis selesai persembahan baru datang doa berkat aja. Yang penting kan berkatnya Pak gitu kan. Nah, di sini nggak ada, yang ada di sana. Ya ingat ya, yang ada di mana? Di Kutub Utara kan, di Kutub Utara, di sini nggak ada. Nah, yuk next. Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah, kita mulai baca Alkitab kita. Tenang, ada 100 ayat yang kita baca, jadi tenang sudah puas dengan firman Tuhan. Pengkhotbah 3:11, 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya siapa? Mau waktu Tuhan atau waktu kita? Pengennya? Jujur, pengennya waktu Tuhan atau waktu kita? Waktu kita kan? Kenapa? Waktu kita lebih cepat. Kan? Kita maunya yang instan. Bahkan kalau bisa seinstan mungkin. Istri saya pernah survei bahwa bikin mie instan pun ternyata tidak seinstan apa kata iklan. Karena kalau iklan kan begitu jadi gitu kan. Ada berapa langkah untuk bikin mie instan? 14 ya. Ayo coba kita hitung ya. Ini mie instan loh ya. Kita suka berkat instan kan. Coba ada berapa langkah mie instan yang super instan aja. 1, pertama apa kita lakukan? Beli dulu. Nah, ya kan? Ini biasa beli soalnya. Beli dulu. Yang kedua, siapin, ambil panci, isi air, taruh di atas kompor, nyalain kompor ya kan. Kalau gasnya nggak habis, kompor, tunggu mendidih. Setelah mendidih baru dibuka dulu. Emang masuk sama kulit-kulitnya, buka dulu kan, buka dulu gitu kan, baru dimasukkan. Siapin piring, buka bumbu lagi ya kan, taruh bumbunya. Udah 10 nih.
mie instan loh, masih 10 langkah belum mateng. Masih nunggu mateng. Begitu mateng apa dilakukan? Diaduk-aduk dulu kan Pak ya. Udah 11 diaduk dulu. Begitu udah kelihatan mateng kurang lebih 3 menit makan atau diangkat. Ditiriskan toh. Kecuali mie kuah mau sama kuah-kuahnya terserah gitu kan. Diangkat ditaruh udah 12. Setelah itu baru diaduk lagi ya. Mie aja diaduk-aduk apalagi hidup kita. Supaya mie jadi enak harus diaduk. Kalau nggak diaduk nggak enak. Nah, harus diaduk lagi. Jadi ada 13 kan, 14 bener. 14 langkah loh. Mie instan. 15 dimakan. Atau kasih tetangga. Jadi sesuatu yang instan pun di dunia ini tetap tidak makanya firman Tuhan tidak pernah salah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan indah waktu Tuhan itu kadang nggak indah buat waktu kita. Mepet Pak, gitu kan? Aku udah mepet. Siapa ngalamin mepet? Ya saya juga ngalami. Emang pendeta nggak pernah ngalamin mepet? Ngalami saudara, gitu kan? Duh Tuhan, ini begini. Hanya Tuhan bilang, tenanglah jiwaku. Kadang gak tenang juga, saya ngomong istri gitu kan. Aduh gimana makin gini. Istri saya ngomong, tenang. Firman Tuhan berkata, sing tenang. Lah kalau khotbahku mah, saya bilang gitu. Itulah fungsinya suami istri. Giliran kalau dia begini ada khotbah dia, saya bilang, firman yang disampaikan gitu kan. Dia sampaikan apa? STMC, saya ngomong STMC. Jadi ada hal yang kita suami istri saling kuatkan. Kalau saya bilang, itu kan firman buat jemaat, ya berarti nggak bener dong. Jadi kalau saudara ada pendeta khotbah, terus istrinya ikut, istrinya nggak merhatiin khotbah atau istrinya sibuk sendiri, saudara pulang. Nah kok gitu? Lah istrinya aja nggak mau dengerin, gimana orang lain suruh dengerin? Jadi saya bersyukur kalau ada istri saya, anak saya ikut pelayanan itu senang gitu. Kenapa? Kalau istri saya nggak perhatiin, anak saya nggak perhatiin, berarti saya nggak perlu khotbah lagi. Saya bilang stop Tuhan, istriku aja nggak dengerin, gimana orang lain kan gitu kan? Nah ini intermezzo. Jadi ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Waktunya yang terbaik. Kita sukanya Tuhan cepetan dong Tuhan. Enggak, ada waktunya. Deadline Tuhan beda dengan deadline kita. Ingat, waktu tuh Tuhan. Loh, saya juga pengennya Tuhan segera punya ruko, punya gedung gitu kan. Kayak Pak Haryo gitu, langsung ada tempat gitu. Seneng. Bisa 24 jam kita bikin menara doa, bahasanya gitu kan. Karena kita pada saat doa, puji Tuhan jemaat di Bogor itu senangnya ngumpul. Jadi kayak semalam aja kita masih ditelepon, Pak nanti jangan lupa ya kita kumpul ya. Iya. Jadi hampir tiap hari cool Pak. Hampir tiap hari cool gitu. Hampir tiap hari cool gitu kan. Dapat tempat yang enak buat ngeriung gitu kan, ngobrol. Udah di situ kita ngeriung, ngobrol sampai malam. Semalam kalau enggak kita, ayo kita selesai. Kalau enggak gitu, enggak pulang-pulang. Ada dibahas, mulai bahas pekerjaan, terus pelayanan, gereja, jemaat, semua lengkap terbahas di situ. Saya membayangin kalau nanti udah ada tempat, saya mau bikinin kafe. Kafenya anak-anak yang kelola gitu kan. Kita yang datang tetap beli, tetap bayar gitu kan. Kan memang dibikin betul. Nah, kita ngeriungin di situ 24 jam ada tempat untuk kita kumpul untuk orang konseling. Semalam ada yang konseling, ada yang datang, lanjut datang lagi yang lain datang. Ya, memang itu tempat yang enak untuk kita ngumpul itu Pak, di antara anak-anak Tuhan. Kalau sudah punya masalah, saudara ngomongnya ke orang lain, beda jawaban dan beda solusi. Aku lagi kejepit masalah nih, keuangan, gak ada duit. Kalau saudara datang ke orang yang salah, tenang aja, di sana ada orang pintar. Datang ke orang pintar aja. Gitu kan? Padahal yang waktu didatangin, ditanya, Mbah sekolahnya apa? Enggak sekolah cu, ya pintar mana kita? Berarti yang pintar siapa? Ya dia pintar, kita yang bodoh jadinya kan gitu kan. Orang sekolah udah sarjana datang ke orang gak sekolah gitu. Itu yang terjadi. Yuk datang pada Tuhan. Percaya waktu Tuhan yang terbaik. Indah pada waktunya. Jadi kita gak cuma nyanyi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Memang gak mudah dimengerti.
Kerinduan kami punya gedung gereja. Suatu hari ada seorang dipakai untuk memberikan janji kepada saya gitu kan. Mau kasih 2 ruko. Dan itu bukan, saudara tahu dia mau kasih 2 ruko itu sedekah. Jadi dia yang ngasih bukan pendeta tapi Pak Haji. Mau dikasih 2 ruko buat sedekahnya karena ada proyek yang mau berjalan. Setahun setengah ya mah. Senang banget kita doain terus. Sakit dan proyek kita doain. Hari Minggu lagi ibadah, selesai ibadah di info. Mas, minggu depan, Senin depan proyek berjalan. Harapannya apa Pak Arya? Dapat ruko. Dan proyek yang dikerjakan adalah yang pertama pembebasan lahan dipegang saya. Berarti saya masih dapat tambahan lagi gitu kan. Saya sudah janji Tuhan pokoknya nanti kalau pembebasan lahan ini dikasih ke saya hasilnya sekalian itu ruko 5 ambil semua Tuhan. Keren kan? Janjinya mau dikasih buat Tuhan semua. Hari Senin depan, hari Minggu di info saudara. Sukacita, kita udah tahu kok dana yang masuk berapa. Udah ngadep ke RI 1, Menteri Keuangan udah ngadep beliaunya. Hari Selasa malam jam 12 lagi anak tidur, handphone bunyi. Begitu lihat handphone bangun buka WA. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Haji Roni. Saya bangun istri, Mah. Langsung istri lagi ngantuk. Hah? Yang bener. 1,5 tahun kita berdoa untuk beliau. Untuk proyek yang kita mau kerjakan. Dan itu udah real semua. Tinggal 1 minggu menunggu. Ternyata di hari kedua menunggu bagus. Sedih nggak sama manusia? Sedih. Siapa nggak sedih? Menunggu lama. Dan yang paling lebih sedih lagi, dana itu hanya dia yang bisa keluarin. Istrinya sih nggak bisa. Selesai sudah semua pekerjaan itu. Sampai sekarang tutup buku. Saya cuma tanya, Tuhan maunya apa? Itu. Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak mau kita mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan. Kalau saudara ada orang janji dengan saudara, jangan ditelan mentah-mentah. Kalau Tuhan yang janji pasti Tuhan genapi. Kalau manusia berjanji bisa lupa. Kalau orang Jawa ngomong kue sing janji kue sing belenjani. Ya, kamu yang berjanji kamu juga yang mengingkari. Kau yang berjanji kau yang mengingkari. Nah, tapi janji Tuhan ya dan amin. Maka Pengkhotbah 3:11 katakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi hari-hari ini ada fenomena bikin status. Iya, sesuatu akan indah pada waktunya. Terus kerjanya tidur terus. Indah enggak? Ya enggak, emang enak. Jodoh datang indah pada waktunya. Rezeki datang kan tinggal